Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Kusuma Dewi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah model dan simulasi tentang materi model diskrit. Dalam materi model diskrit ini, saya mengambil studi kasusnya yaitu di tempat tukang fotokopi yang nantinya akan dihitung berapa banyak mesin fotokopi itu digunakan dan proses penggunaannya akan berapa banyak nantinya dihasilkan oleh mesin fotokopi tersebut. Dalam materi model diskrit ini terdapat 6 bagian proses di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, job number, yang kedua, arrival time, yang ketiga, number of operation, yang keempat, operation number, yang kelima, mesin require, dan yang keenam, operation number. Dalam studi kasus ini, terdapat 5 buah mesin fotokopi yang di dalamnya sudah terdapat proses dan hasil dari mesin fotokopi tersebut. Pada perhitungan yang pertama, yaitu menentukan fase mesin. Kalian bisa lihat di samping saya, di situ ada tabel dari fase mesin fotokopi yang pertama. Pada fase mesin yang kedua, kalian bisa lihat di samping saya, di situ ada tabel dari proses atau jumlah mesin fotokopi yang dihasilkan. Pada fase mesin yang ketiga, kalian bisa lihat di samping saya, di situ juga ada tabel dari proses perhitungan dan hasil pada mesin fotokopi yang ketiga. Lalu pada fase mesin yang keempat, kalian bisa lihat di samping saya, di situ ada tabel dari proses dan hasil pada mesin fotokopi yang keempat. Lalu pada fase mesin yang kelima, bisa dilihat juga di samping saya, di situ ada tabel dari proses dan hasil pada mesin fotokopi yang kelima. Perhitungan yang kedua yaitu menentukan timing chart. Jadi menentukan timing chart di sini maksudnya adalah menentukan berapa banyak T atau time chart yang dihasilkan yang nantinya ditulis ke dalam suatu timing chart. Yang pertama, timing chart saat T sama dengan 4. Bisa dilihat di samping saya, di situ ada tabel dari timing chart T sama dengan 4. Yang kedua, timing chart saat T sama dengan 5. Bisa dilihat di samping saya, di situ juga ada dari tabel timing chart T sama dengan 5. Yang ketiga, timing chart saat T sama dengan 2. Bisa dilihat di samping saya, di situ ada tabel dari timing chart T sama dengan 2. Yang keempat, timing chart saat T sama dengan 6. Bisa dilihat di samping saya, di situ ada tabel dari timing chart T sama dengan 6. Pada perhitungan yang ketiga, yaitu menentukan waktu operasi, di mana saat T sama dengan 4, waktu operasi pada mesin fotokopi yang pertama sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 7 dikurangi 4, hasilnya 3. Lalu pada waktu operasi mesin fotokopi yang kedua sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Lalu pada waktu operasi mesin fotokopi yang ketiga, yaitu hasilnya tidak ada karena tidak terdapat hasil atau proses dari mesin fotokopi yang ketiga dari perhitungan timing chartnya. Lalu waktu operasi pada mesin fotokopi yang keempat sama dengan
waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Lalu pada waktu operasi mesin fotokopi yang kelima sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Lalu di mana saat T sama dengan 5, waktu operasi pada mesin fotokopi yang pertama sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 9 dikurangi 5 hasilnya 4. Lalu pada waktu operasi mesin fotokopi yang kedua sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Lalu waktu operasi pada mesin fotokopi yang ketiga hasilnya tidak ada karena tidak terdapat waktu operasi di dalam tabel timing chart-nya. Lalu waktu operasi pada mesin fotokopi yang keempat sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Lalu waktu operasi pada mesin fotokopi yang kelima sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Di mana saat T sama dengan 2, waktu operasi pada mesin fotokopi yang pertama sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Lalu pada waktu operasi mesin fotokopi yang kedua sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Lalu pada waktu operasi mesin fotokopi yang ketiga sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Lalu pada waktu operasi mesin fotokopi yang keempat sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Lalu pada waktu operasi mesin fotokopi yang kelima tidak ada proses atau hasil dari waktu operasi dikarenakan karena tidak terdapat di dalam tabel timing chart-nya. Di mana saat T sama dengan 6, waktu operasi pada mesin fotokopi yang pertama sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Lalu waktu operasi pada mesin fotokopi yang kedua tidak terdapat hasil waktu operasi dikarenakan tidak ada dalam tabel timing chart. Lalu waktu operasi pada mesin fotokopi yang ketiga, waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Waktu operasi pada mesin fotokopi yang keempat sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Lalu pada waktu operasi mesin fotokopi yang kelima sama dengan waktu job selesai dikurangi waktu job datang, yaitu 11 dikurangi 6 hasilnya 5. Hitungan yang keempat menentukan utilitas mesin. Utilitas mesin sama dengan waktu kerja kumulatif dibagi total waktu observasi, yaitu 118 dibagi 16 hasilnya 7,375. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit mengenai materi model diskrit. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.